Halo teman-teman semua, aku Atas Argana dari channel TechDung, Teknologi Dung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racik PC, dan juga teknologi yang ada di zaman sekarang. Gimana kabarnya nih kalian? Apakah baik-baik saja? Ya jadi di PPKM ini ya kita tetap semangat ya walaupun terjadi pembatasan sosial, tapi kita harus tetap menjalani hidup dan kegiatan lainnya. Nah, maaf banget juga teman-teman, aku baru upload lagi karena aku lagi sibuk nih mengenai kuliah dan juga kuliah kerja nyata atau KKN di fakultasku atau universitasku. Ya, begitulah ya. Nah, akhirnya aku bakal rakit komputer yang ada di sebelah ini. Cakep banget kan? Jadi ini rakitan komputer temanya berwarna putih dan juga casingnya cakep banget kayak kotak gitu. Di konten kali ini kita akan sedikit berbeda nih dari konten-konten yang lainnya. Kita akan mendatangkan pemilik dari komputer ini yang rakit di aku. Ayo sini temanku. Nah ini dia pemiliknya dari PC ini. Halo teman-teman, nama aku Renaldi Raja Siregar. Saya temannya Atas Argana yang mau ngerakit. Ya udah dirakit sih sebenarnya sih. Dia temen aku dari Semarang, dia mau ngerakit komputer. Nah ini kebutuhannya buat apa nih kira-kira Renal? Kalau kebutuhan sih, kebutuhan utama sih emang buat ngedit video. Edit video. Tapi di lain sisi juga pengen main game juga. Main game juga ya. Jadi imbang lah antara Oke, game sama editing. Jadi spesifikasi gaming itu untuk editing juga bisa ya. Belumnya ini gearnya apa nih? Pakainya apa? Kok pengen rakit komputer ini? Sebelum pakai ini ya, sebelum dirakit ini. Sebelum dirakitin tuh aku pakai laptop, nggak pakai PC, jadi masih pakai ROG 503GE, jadi itu pakai VGA card yang GTX GeForce 1050 Ti. GTX 1050 Ti itu kurang ya menurut kamu ya? Kurang Banget. karena emang ini sih sempat aku kurang paham caranya ngerawat laptop kan. Udah 3 tahun nggak pernah aku kasih thermal paste. Thermal paste. Mungkin prosesornya atau gimana gitu overheat. Nah jadinya setiap main game itu selalu 90 derajat. Wah, Dan itu buat performanya turun banget. Karena itu kalau udah 90 derajat thermal throttling gitu, FPS-nya turun. Dan akhirnya rakit komputer ya. Bener. Nah, oke nih, udah tahu nih ceritanya kenapa kok Renal nih rakit komputer, dan kalian pasti penasaran kan part-partnya di sini apa aja. Yuk kita lihat part-partnya ya. Iya. Oke, prosesor yang dipakai ini apa Nal? Prosesornya yang tak pakai tuh Ryzen 5 3600. Ya, itu punya 6 core dan 12 thread. Jadi ini udah cocok banget ya buat editing dan juga untuk rendering. Oh iya. Oh, udah dipakai mantep gak? Pakai. Pakai. Iya, pakai komputernya kan udah dipakai. Iya. Gimana sih? Mantap Ya. Oke, ini udah cocok banget. Apalagi untuk gaming, AMD ini juga udah oke. Dan kita juga bisa overclock karena prosesornya udah unlock ya teman-teman. Jadi untuk menambah performa, untuk rendering ini oke banget pastinya karena udah unlock. Dan kita pakai motherboard dari ASRock B550M Pro 4 ya. Ini alasannya karena jadi motherboard ini itu support untuk overclocking ya. Jadi overclocking ke Ryzen 5 3600 juga masih bisa. Dan ini ada heatsinknya ya, jadi aman banget, VRM-nya bakal dingin gitu. Ada 4 slot RAM, jadi nantinya bisa di-upgrade RAM-nya ya, ya nggak sih? Iya, orang dia yang rakit ya aja kau. Jadi ini ada 4 slotnya udah keisi 2. Nah, RAM-nya ini ambil apa nih? Clef ya, Clef Bolt X 16GB 3200 MHz. Murah dan berkualitas, mantap. Walaupun nggak RGB, yang penting performa. Nggak, udah ada heatsinknya, jadi heatsinknya itu nggak alay, nggak lebay gitu. Jadi dilihat cakep gitu. Kita lihat ini, nah CPU cooler dari Cooler Master. Cooler Master apa itu ya? Aku tuh lali. Aku tuh lupa guys. Iya. Ya nanti ada lah teksnya. Nanti ada. Cooler Master. Aku juga lupa karena boxnya di situ. Ya. Jadi ini Cooler Master udah cocok banget untuk mendinginkan prosesor karena ini dibuat untuk gaming dan juga editing, pastinya generate heat ya. Jadi panasnya bakal agak tinggi, maka dipindahkan dengan CPU cooler dari Cooler Master. Betul. Gitu. Mantap banget. Storage yang digunakan pastinya pakai SSD ya. Iya. Biar kenceng. Jadi SSD-nya pakai berapa giga itu? 256. Tim MP33 ya. Tim MP33 256 GB NVMe biar kenceng.
speednya sampai 2500 MB per second, dan juga write-nya udah oke banget. Dan juga storage keduanya memakai hard disk ya, Seagate 1 TB. Berhubung SSD harganya masih mahal, makanya itu masih pakai hard disk. Nah, untuk casingnya sendiri ini menggunakan Direct Flash DLM22 white ya teman-teman. Ini sama kayak PC rakitan pribadiku, cuman ini warnanya putih. Kenapa kok warnanya putih ini? Ya pengen dapetin kesan simpel minimalis. Nah, simpel. Masa aku ngomongnya simpel? Anjing. Simpel ya, nanti kita lihat ya. Simpel minimalis. Jadi simple, minimalis, kotak gitu ya, berwarna putih dan juga dipermanis dengan fan-nya ya. Fan menggunakan dari Deepcool RF120W, artinya white. Yang terpenting adalah karena VGA-nya lagi mahal ya, dan karena harga VGA lagi naik-naiknya dan susah banget nih nyari VGA ya nggak Nal? Pas itu kita susah banget untuk nyari VGA. Nah, kita menggunakan dari Colorful RTX 2060 6GB GDDR6. Mereknya dari Colorful, udah menggunakan backplate dan juga fan-nya udah oke ya, ada dual fan yang mendinginkan si RTX 2060 ini. Jadi portnya ada DVI, HDMI dan juga DisplayPort. Jadi udah lengkap banget bagi kalian yang ingin untuk triple monitor atau dual monitor juga udah oke sih. Alasannya menggunakan RTX kenapa? Ya udah bosan ya sama GTX. Udah bosan sama GTX. Iya, kan pengen nyoba ke performa yang paling sekarang kan paling tinggi sekarang kan. RTX kan kelas. Dengan budgetmu ya kan, dengan budgetnya Renal ini dapat RTX 2060 ini udah oke banget. Nanti kita bahas di harganya ya. Dan powernya menggunakan power 8 pin. Jadi untuk VGA cardnya sendiri ini agak irit ya. Nah, CPU-nya ini disuplai oleh power supply dari FSP HP Pro 650W 80 plus white. Walaupun masih 80 plus white, tapi yang penting 80 plus ya, efisiensi itu yang terpenting. Dan juga memiliki dual PCIe 8 kali ya untuk VGA card. Jadi udah oke banget lah untuk nyuplai power supply. Nyuplai power supply. Nyuplai VGA, nyuplai power VGA. Kok asli? Asli ya. Nah, kamu juga 650 watt nantinya juga bakal untuk upgrade ya, biar muat. Nanti mungkin RTX 3070 masih oke banget sih. Gitu teman-teman. Udah semuanya kita bahas. Sekian. Belum. Jadi itu part-partnya, kalian udah mengetahui part-partnya, dan ini dia list harganya. Oke, udah lihat part-partnya kan. Jadi total cost-nya ya segini. Jadi 17 juta kurang ya. Iya nggak sih? 17 juta kurang kan 16 jutaan. Oh iya, nggak ada. Kali aku guys. Ya, jadi total cost-nya itu kurang dari 17 juta. Tanpa monitor kan? Ya, tanpa monitor tentunya. Dan menurutku tanpa keyboard ya? Iya. Dan menurutku ini udah oke banget dengan harga 16 jutaan ya. Oh iya dong. Worth it kan? Worth it parah. Worth it banget karena udah dapet RTX dan juga worth it parah nggak? Worth it parah. Udah. Nah, pasti kalian penasaran kan? Ini dia benchmarknya.
Nah, kalian udah lihat kan benchmarknya kayak gimana? Jadi menurutmu gimana nih, Nal, untuk Menurutku main nge-game dan juga Apa editing dulu ini? nih? Karena aku buat dua kebutuhan kan, game Ya. sama editing. Untuk gamenya Yang apa sendiri gimana nih? Ada Apex Legends, Red Dead Redemption, terus ada Cyberpunk sama Valorant. Menurutmu Kalau gimana aku nih? sih untuk gamenya udah pasti luar biasa banget ya. Luar biasa. Performanya smooth banget, apalagi aku pakai monitor 144 Hz. Nah, Jadi kerasa banget semuanya antara Ya. perbedaannya tuh bener-bener kerasa. jauh banget ya. Jauh banget. Jauh banget. Aku main Valorant pun 144 sudah lebih pastinya. Udah lebih pastinya. Main GTA udah juga GTA 100 FPS lebih. 144 kalau di GTA biasa. Kalau aku kan tapi mainnya roleplay kan. Iya, Jadi mungkin ya 130-an. Apex sendiri pun juga 144 FPS stabil. Stabil ya, 144 FPS itu stabil. Dan juga Red Dead Redemption kan nggak perlu 144 Nggak Hz. perlu. FPS-nya nggak sampai segitu, udah oke banget ya mainnya ya. Game berat apalagi kita bisa RTX on dengan DLSS main nyaman ya nggak Betul. sih? Udah grafiknya jernih banget ya. Jenih parah. Oke banget. Dan untuk editing sendiri gimana nih Renal? Kalau sepengalamanku ya kemarin kan aku pakainya 1050 Ti yang dari laptop sebelum rakit PC. Iya. Itu aku rendering itu kan ada dua, rendering preview di Premiere Pro ya. Rendering preview sama rendering export. Untuk rendering preview sendiri aku kan selalu menggunakan beberapa teknik-teknik editing seperti memberi efek seperti masking, efek-efek lainnya. Itu selalu harus membutuhkan render atau lag dulu ya. Jadi harus di-render dulu. Dan kalau udah di-render pun kadang-kadang masih nge-lag di previewnya. Setelah Iya. setelah aku rakit PC menggunakan VGA RTX ini, itu Nggak ada lag. delay, nggak ada lag sama sekali. Itu benar-benar kenceng banget. Iya. Untuk rendering export itu yang sebelumnya aku rakit ini atau pakai Pakai ROG itu ya? ya ROG 1050 Ti sekitar berapa ya yang full pakai visual gitu, editing dan lain-lain gitu, 10 menitan. Untuk video berapa menit? Video kan selalu di bawah 1 menit kan. 1 menit. Tapi di bawah emang 1 menit ya? banyak banget gitu loh editing yang harus dimasukin. Itu tuh sekitar 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit. 5 sampai 10 menit, Oke. nggak pernah kurang dari 5 menit. Setelahnya aku pakai RTX ini yang dirakitin sama Atasnya Edgane, itu aku cuma ngabisin ekspor kurang dari 30 detik. Kurang dari 30 detik. Bener-bener Iya. upgrade yang banget Benar-benar ya. kurang dari 30 detik itu full editing. Itu mantap benar-benar banget. kurang dari malah Dari- kalau aku nggak salah ya waktu itu 13 detik kan. Wah, gila. Video terakhir yang aku buat itu loh. Nanti kita lihat ya. Ya, boleh, apa, boleh, nanti kita shoot gimana sih apa editingnya si Renal ini. Kita coba lihat ya. Upgrade yang oke ya ini Iya, ya. itu pun yang full kualitas preview itu sama sekali nggak ada Nggak ada lag. Lag. Ya. Wah, nggak ada bang. nggak ada obat sih katanya Renal nggak ada obat. Jadi puas banget ya untuk rakitan seperti ini. Puas. Nah, lo Puas serius. nggak dipaksa ya, nggak Nggak, dipaksa ya. Oke. Puas. Approve untuk PC 16 jutaan kali ini mantep banget. Jadi worth it Iya, parah. murah Gitu. dan dapat performa yang luar biasa. Nah, performa yang luar biasa. Mantep banget. Oke, terima kasih banyak Renal udah rakit di aku. Semoga editingnya lancar, Wah, pekerjaannya. Jadi emang Renal ini pekerjaannya untuk editing gitu. Untuk kelebihannya tadi udah dikasih tahu sama Renal. Jadi ini udah mantep banget untuk editing dan juga ini upgradeable karena PSU-nya dari HP Pro ini udah 650 watt. Jadi untuk upgrade oke banget. Ya oh kan? iya. 650 watt. Baru tahu. Dan juga slot RAM-nya dari motherboard-nya ini ada 4. Jadi kalau mau 32 GB kamu bisa upgrade nih pakai flash juga pastinya. Untuk kekurangannya sendiri mungkin emang harganya lagi mahal-mahalnya gitu. mahal. Kalau misalnya normal mungkin agak di bawah ya. Cuman di lain sisi Renal sendiri mendapatkan part-part komputer Iya, dengan yang- harga yang worth it ya. Murah-murah parah. Jadi second dengan garansi yang masih panjang, murah ya kan? Murah. Jadi untuk rakit komputer saat ini mungkin second lebih oke ya Iya, daripada iya. baru ya. Tapi ini kan aku ada beberapa part yang baru. Iya. VGA-nya pun baru tapi dapat murah waktu itu. Dapat murah ya kan. 8 juta ya. Dulunya 9 sekarang itu 9 juta, jutaan 9 juta. tapi kamu dapat di 8 juta. 8 juta. Bakalan oke banget
dan juga untuk kebutuhannya untuk beberapa tahun ke depan ya. Iya dong, pasti. Oke banget. Nah, untuk kalian yang mau rakit komputer seperti ini, kalian bisa hubungi aku di Instagram di deskripsi di bawah ya, @atasa_ergana. Dan terima kasih untuk Renal juga, makasih bro udah rakit komputer sama-sama. di aku. Kalian semoga bisa rakit komputer seperti ini ya teman-teman. Oke, kita ketemu di rakitan komputer selanjutnya. Sekian dan Terima goodbye. kasih.